Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dian Putri, NIM 20045045. Saya dari program studi pendidikan geografi. Di video ini saya akan membahas tentang paragraf. Sebelumnya kita sudah mengetahui paragraf kan, semenjak kita SD malah. Tapi kita masih kurang pemahamannya. Untuk itu saya akan menjelaskan paragraf, dari apa itu paragraf, unsur-unsurnya, strukturnya, terus macam-macam paragraf, bagaimana teknisi pengembangan paragraf. Untuk lebih paham, kita lanjut ke videonya. Yuk. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan kalimat yang mengandung gagasan yang tersusun secara sistematis untuk menyampaikan makna kalimat. Gagasan memiliki satu paragraf hanya memiliki satu pemikiran utama atau ide pokok. Ide pokok ini merupakan gagasan utama dari kalimat yang dibuat oleh pengarang. B. Struktur paragraf. 1. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf. Di dalam kalimat itu tersirat tentang masalah apa yang akan didiskusikan atau dibahas. Oleh karena itu, kalimat topik merupakan pegangan bagi penulis tentang pemilihan informasi-informasi penjelas. Selanjutnya, kalimat pengembang. Urutan kalimat pengembang sebagai perluasan pemaparan ide pokok bersifat abstrak menurut hakikat ide pokok. Pengembangan kalimat topik yang bersifat kronologis biasanya menyangkut hubungan antara benda atau kejadian dengan waktu. Urutannya masa lalu, masa kini, dan masa datang. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf terdiri dari transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas atau penjelas. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang menggabung paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Selanjutnya ada kepaduan atau kohesi. Merupakan kelompok hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan dapat dipahami. Selanjutnya ada kelengkapan, ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang ada satu kalimat topik dinyatakan paragraf yang kurang lengkap. Selanjutnya ada panjang paragraf. Panjang paragraf adalah sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca menjadi sasaran. Selanjutnya ada teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam satu ruang. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan. Selanjutnya ada klimaks dan anti klimaks. Perkembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau yang paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tak menonjol, disebut anti klimaks. Selanjutnya, macam-macam paragraf. 1. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan kembali suatu permasalahan kepada pembaca agar pembaca mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suatu permasalahan yang dimaksud pengarang. Selanjutnya ada argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi mengenai argumen atau pendapat yang disertai alasan-alasan yang kuat dan meyakinkan. Dalam paragraf argumentasi, penulis bermaksud untuk mempengaruhi pembaca melalui penjelasan yang disertai dengan alasan yang kuat. Selanjutnya, deskripsi. Berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Yang selanjutnya ada persuasi, adalah paragraf yang berisi tentang suatu gagasan mengenai suatu permasalahan dengan maksud untuk meyakinkan dan mengajak pembaca melakukan seperti yang diharapkan penulis. Paragraf narasi adalah paragraf yang mengisahkan atau paragraf yang memaparkan suatu kejadian secara beruntun atau kronologis.
5. Macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan tugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang diuraikan. Kedua, paragraf penghubung, yaitu paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Macam-macam paragraf berdasarkan isi. 1. Paragraf deskripsi, yaitu ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. 2. Paragraf proses, ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama, pikiran utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri-ciri paragraf baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada kohesi antar kalimat. Sekian pembahasan tentang paragraf dari saya. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan maupun dalam pembuatan makalah. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.